Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral, asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Keluarga pemilik rental mobil korban penembakan yang melibatkan TNI AL mempertimbangkan meminta pendampingan dan perlindungan dari LPSK. Usai membuat BAP di Pusat Polisi Militer, Aga Muhammad, anak korban mengaku akan berdiskusi dengan keluarga terlebih dahulu untuk mempertimbangkan meminta pendampingan dan perlindungan selama proses kasus masih berlangsung. Ya, kami juga akan meminta perlindungan kepada LPSK. Tadi pun sempat ditawari juga untuk meminta perlindungan ke LPSK seperti itu. Ya, cuman belum ada obrolan. Belum ada obrolan lagi. Nah, mungkin nanti setelah istirahat sampai rumah kita ngobrol kembali dengan keluarga, Kak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sudah menerima 6 permohonan yang diajukan keluarga korban, salah satunya adalah pendampingan selama menjalani proses hukum dan ganti rugi terhadap korban penembakan di rest area. Ada 6 saksi dan korban penembakan, termasuk salah satu korban selamat berinisial R yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kami sudah kontak-kontakan kepada keluarga korban dan korban ya. Nah, keluarga korban ya, terus kemudian mau janjian, cuman keluarga korban menyampaikan akan ke LPSK, cuman karena terhalang ya akhirnya LPSK menjemput bola. Kami pergi ke keluarga korban, menemui keluarga korban, dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK. Kuasa hukum keluarga korban Willy Cahyadi sempat menegaskan dalam BAP di Puspom AL tidak mempertanyakan adanya pengeroyokan, sehingga pihak keluarga menganggap informasi atau argumentasi soal pengeroyokan adalah isu atau asumsi belaka. POM AL tidak menyinggung hal itu atau mempertanyakan hal itu, bahwa ada argumentasi atau opini lain terhadap klien kami, diasumsikan bahwa adanya terjadi suatu tindak pidana pengeroyokan. Kami anggap itu adalah isu atau asumsi. Sebelumnya TNI Angkatan Laut menyebut penembakan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak karena pembelaan diri. TNI AL menyebut sebelum menembak, ketiga anggota TNI AL ini dikeroyok sehingga spontan mengeluarkan tembakan hingga menewaskan pemilik rental mobil Ilyas Abdurrahman. Bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah, kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah, jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan. Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah, ini mungkin digunakan ada senjata api. Kasus ini masih ditangani Puspom TNI Angkatan Laut. Publik berharap kasus yang menyeret TNI dan terkait Polri ini diusut tuntas hingga korban mendapatkan keadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus penembakan bos rental yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut hingga kini terus menuai sorotan. Tidak hanya soal dugaan penolakan anggota polisi saat memburu maling mobil, tapi kasus ini menjadi catatan gelap, terutama tindak pidana yang lagi-lagi menyeret anggota TNI. Yang terbaru, LPSK sudah menerima sejumlah permohonan perlindungan dari korban. Selain itu, publik juga berharap kasus ini dikawal hingga tuntas. Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya di studio telah hadir penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Mario. Terima kasih Pak sudah bergabung di Kompas TV pagi ini. Melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua LPSK Susilan Ningtyas. Selamat pagi Mbak Susilan Ningtyas. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Mbak sudah bergabung di Kompas TV. Dan juga melalui Zoom ada Rizky Agam, putra dari Ilyas Abdurrahman, korban penembakan di Tol Tangerang Merak. Selamat pagi Mas Rizky, terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan juga bergabung di dialog pagi ini. Saya akan ke Mas Rizky terlebih dahulu. Sebelumnya Mas Rizky dari Kompas TV ingin mengucapkan turut berduka cita atas apa yang dialami oleh
keluarga. Semoga keluarga selalu ditabahkan selalu dan dikuatkan selalu, Mas. Baik, Mas Mario. Mas Rizky, ini kabarnya sampai saat ini update-nya dari korban sudah membuat laporan meminta perlindungan kepada LPSK. Apa yang bisa Anda update kepada kita hingga terkait dengan permintaan perlindungan ini? Ya, jadi dari LPSK kemarin sudah datang ke rumah kami menjemput bola ya. Dan menawarkan perlindungan terhadap kami sebagai saksi. Lalu kemudian ketika kita sudah berdiskusi dengan keluarga dan saksi-saksi yang lain, ya kita menerima perlindungan tersebut. Oke, Mas, saya mengutip pernyataan dari kuasa hukum Anda yang mengatakan Willy Cahyadi telah mengajukan perlindungan kepada LPSK. Namun dirasa ada keperluan sedikit untuk pengajuan perlindungan ini karena ada keperluan sedikit dan adanya keraguan keselamatan dari pihak klien kami. Keraguan keselamatan ini apa maksudnya? Dalam arti bahwa apakah mungkin ada ancaman pada Anda dan juga keluarga? Tidak ada ya, tidak ada, tapi ada rasa kekhawatiran, Mas, seperti itu. Oke, kekhawatiran ini apakah muncul karena ada sesuatu ataukah memang ini antisipasi dulu? Sebagai antisipasi aja, Mas Mario, karena kita tidak seperti apa, Mas. Oke, dari awal sendiri, Mas, kalau bisa diceritakan bagaimana awalnya dari arti keluarga dan juga penasihat hukum dan saksi yang lain akhirnya bersepakat nih untuk meminta meminta perlindungan dari LPSK. Apakah mungkin memang ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat harus itu? Ini cerita awalnya seperti apa? Ya, jadi pada saat itu kemarin ya LPSK mendatangi rumah kami dan menjelaskan bahwa ini dari lembaga negara dan diakui negara dan menceritakan bahwa LPSK ini melindungi saksi-saksi korban begitu, Mas Mario. Ya. Kita menerimalah ajuan tersebut begitu. Apa waktu itu langsung memutuskan untuk oke, saya menerima jawaban dari LPSK ini atau ada diskusi dulu dalam pihak keluarga? Sebelumnya sebelum hari pengajuan itu kita sudah didatangi LPSK, cuma belum sempat bertemu. Kemudian kami berdiskusi dengan keluarga, akhirnya LPSK datang kembali ke rumah kami dan kami melakukan pengajuan tersebut, Mas Mario. Oke, kalau begitu saya ke Mbak Susi, Wakil Ketua LPSK. Mbak Susi, apa pertimbangannya atau dasar pertimbangannya pada akhirnya Mbak Susi dan juga pihak dari LPSK memberikan ataupun meminta izin kepada pihak keluarga untuk memberikan perlindungan? Iya, selamat pagi Mas Mario. Ya. Selamat pagi Pak Arianto dan Mas Rizky ya. Turut berbelasungkawa Mas Rizky ya terkait meninggalnya bapaknya. Nah, beberapa waktu yang lalu kami melihat pemberitaan ya dari keluarga korban bahwa keluarga korban berkeinginan untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Nah, berdasarkan itu, tapi memang pada saat itu belum hadir ya ke LPSK, belum ada komunikasi, sehingga kemudian kami melakukan komunikasi terlebih dahulu, dan akhirnya kami kemarin datang ke sana. Nah, kami melihat bahwa kasus ini banyak dimensinya ya. Ada kasus penggelapannya, terus kemudian ada kasus pembunuhannya. Yang ini bisa saja ada potensi ancaman terhadap para saksi dan korbannya atau keluarganya berkaitan dengan pengungkapan kasus ini, karena ini kasusnya saling berkait ya antara penggelapan mobil itu atau ini ya dan pembunuhan ini, dan kami khawatir ini ada sebuah sindikat misalnya, kalau ada sindikat, tapi itu yang kekhawatiran kami juga di sisi lain ya, sehingga kasus ini perlu dikawal, sehingga kami akan waktu itu hadir ya kemarin hadir ke rumah keluarga korban dan menyampaikan bahwa terkait dengan hal ini, saksi dan korban itu memiliki beberapa hak dan yang bisa kemudian diakses gitu ya, termasuk
hak untuk diberikan perlindungan, terus kemudian kalau memang sakit dan sebagainya itu kan mereka bisa mendapatkan bantuan medis ya dari LPSK. Lebih lanjut, LPSK juga menyampaikan bahwa terkait dengan kondisi korban luka ataupun korban yang meninggal dunia, mereka juga punya hak untuk mendapatkan ganti kerugian yang dibayarkan oleh para pelaku yang dalam hal ini adalah restitusi. Nah, berkenaan dengan itu terus kemudian keluarga korban memutuskan ya mengajukan permohonan ke LPSK. Sampai saat ini sudah ada 7 orang, Mas Mario, yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Ya, oke, Mbak. Kalau untuk di kasus ini sendiri, Anda tadi mengatakan bahwa ini ya pada akhirnya LPSK memberikan perlindungan kepada keluarga. Tapi kalau melihat bahwa terkait dengan kasus ini, apakah mungkin pertimbangan LPSK itu melihat ada mungkin saja 1%, 2%, sekecil apapun, ada potensi-potensi yang memang mungkin akhirnya bisa merugikan korban sehingga diberikan perlindungan? Iya, selain tadi saya sampaikan ada haknya, nah ini kami juga memandang bisa saja ada potensi-potensi yang bisa mengancam, kita tidak tahu ya, karena ini kan kemarin kan ada proses yang kemudian melaporkan aparat penegak hukum, karena kemudian aparat penegak hukum tidak bersedia untuk membantu para saksi korban ini dalam mengambil mobil dan sebagainya. Ini kan kami melihat ini ada situasi yang perlu dibuka ya, masalah kasus yang ini secara lebih luas, dan mungkin bisa saja dari kasus ini terbukalah semua kasus ini dan bisa saja informasi yang disampaikan oleh para saksi dan korban itu bisa kemudian beresiko kepada mereka. Tetapi ini masih penelaahan awal dari LPSK, jadi memang masih belum kami berikan perlindungan, ini masih penelaahan awal. Namun demikian, kalau memang ada ancaman secara faktual kepada para saksi dan korban, bisa kita berikan perlindungan secara darurat. Seperti itu, Mas Mario. Oke, untuk di kasus ini sendiri, Bu, apakah memang hanya kepada keluarga ataupun mungkin juga para saksi yang diberikan perlindungan dari pertimbangan yang dilakukan oleh LPSK sendiri? Ya, jadi dari kasus ini tadi saya sampaikan sudah ada 7 orang. Ya. Nah, ini terdiri dari ada korbannya sendiri, ada yang mengajukan bantuan dan perlindungan, gitu ya. Terus kemudian ada keluarga korban, terus juga ada yang para saksinya. Jadi sudah ada beberapa orang saksi dan korban termasuk juga keluarga korban yang mewakili korban yang meninggal dunia. Oke, saya ke penasihat ahli Kapolri, Pak Arianto tadi. Pak Arianto, ya. Melihat kasus ini berjalan hingga saat ini, bagaimana atensi Kapolri? Ya, nah, terima kasih pertama kali saya sebelum memberikan komen ya, saya mengucapkan mohon maaf, melanjutkan Pak Kapolri ya, mohon maaf karena belum bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Dan saya kesempatan ini juga menyampaikan juga bela sungkawa pada keluarga yang wafat karena itu. Dan kebanyakan ini kan berita ini adalah ayahnya Pak Fikri itu yang tertembak meninggal itu karena polisi dimintai bantuan menolak waktu itu, sehingga semua kan serangannya kepada polisi dan menyalahkan, termasuk saya sendiri. Waduh, saya dibully habis-habisan. Karena padahal tujuan saya adalah ingin menerangkan bahwa ketika para korban itu datang kepada polisi kan dia minta bantuan pengawalan ya, pengawalan untuk kemudian supaya bisa mengambil kendaraan dari orang yang nyewa itu. Nah, kemudian waktu itu kan karena pagi-pagi malam, sehingga bantuan yang diambil itu yang diminta kan mungkin ya akan menyita kendaraan dan sebagainya. Nah, sehingga dalam prosedur itu polisi pasti akan berikan bantuannya, mesti dilihat dulu. Kalau untuk upaya paksa dia masih harus punya alat bukti yang kuat untuk melakukan penindakan hukum itu. Nah, makanya itu dia minta. Tapi kemudian kan yang terjadi tidak begitu ya. Oke lah, itu risiko daripada polisi ya Pak. Ya, dia bekerja dengan baik belum tentu disanjung, bekerja dengan apalagi yang ini. Tapi dalam kasus ini Bapak Kapolri sudah menyatakan, menurut hemat saya, beliau betul-betul sangat cepat tindakannya. Yang pertama kali kemarin buktinya si Kapolsek itu kan kemudian sudah dimutasi Pak. Dimutasinya di Yanma, berarti dia dalam proses pemeriksaan ya? Iya, untuk proses pemeriksaan. Intinya adalah bahwa
Pak Kapolri untuk menuntaskan kasus ini kan sekarang perkaranya kan apa? Satu perkara pembunuhan ya oleh anggota TNI, berarti itu yang akan menyelesaikan kasusnya itu adalah nanti dari POM. Kemudian yang kedua, apakah Pak Kapolsek itu membiarkan orang sehingga terjadi satu kecelakaan itu gitu kan? Makanya ini Polseknya juga harus diperiksa sekarang ini. Jadi semua tugas yang itu akan diperiksa. Jadi intinya apa ya? Dengan kejadian apapun yang terjadi yang itu masuk dalam ranah polisi, Bapak Kapolri sebetulnya sudah menegaskan sesuai dengan presisi yang dijanjikan itu ya. Dia sudah maksimal ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan penegakan hukum yang profesional gitu. Tetapi dinamika yang terjadi di lapangan itu kadang-kadang kita memang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Seperti kemarin itu, ketika mau memberikan pelayanan itu, kalau dari tugas pokok polisi sebagai pelayan masyarakat, dia harus mendahulukan dengan risiko apapun kan gitu kan. Harusnya. Kalau ditinjau dari segi pelayanan. Ya, tapi pelayanan yang mana dulu? Gitu harus dilihat. Kalau pelayanannya itu berupa harus merampas barang, itu kan berarti sudah bukan pelayanan, tapi itu termasuk dalam penegakan hukum ya. Nah, itu harus didasari dengan alasan yang kuat sehingga kita tidak diprotes nanti seandainya terjadi yang negatif sebaliknya gitu. Tapi kan Pak, dari tugas polisi kan sebenarnya memang tidak ada keharusan untuk menolak sebenarnya. Maksudnya dalam arti bahwa polisi perlu mendalami kasus tersebut bukan langsung menolak. Ini tanggapan Anda seperti apa? Kemarin disebutkan dengan menolak gitu nah. Tapi sebetulnya yang terjadi bukan menolak, Pak. Begini, polisi didatangi orang minta bantuan, Pak tolong saya diantar untuk ngambil mobil saya. Kan gitu kan. Nah, kan polisi harus membantu dong. Betul. Tapi membantu apa? Itu kan membantu mengambil mobil gitu kan. Betul. Nah, terus kemudian kalau membantu mengambil mobil berarti itu harus seakan-akan namanya penyitaan kan. Nah, untuk penyitaan itu namanya sudah upaya paksa. Jadi polisi pasti Kapolseknya waktu itu kan memberikan perintah supaya ada laporannya enggak, duduk perkaranya apa, itu yang diminta kan, tapi kan itu tidak disampaikan karena buru-buru pengen ngejar ketangkepnya itu. Itulah makanya dia mengelak bahwa dia tidak menolak, tetapi dia tidak bisa melakukan tindakan apabila tidak didasarkan pada alat dasar hukum yang kuat untuk melaksanakannya. Inilah Pak, jadi dilema di dalam tugas polisi antara penegak hukum dengan pelayanan itu. Di satu sisi pelayanan harus cepat-cepat apapun yang terjadi. Tapi penegakan hukum harus clear dasarnya itu supaya tidak salah tindak. Kira-kira gitu masalahnya. Tahan dulu Pak Arianto. Saya ke Mas Rizky. Mas Rizky, bagaimana menanggapi Pak Arianto yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada penolakan? Anda sebagai pihak yang ada saat itu, bagaimana cerita sebenarnya? Ya, saya sangat tidak setuju ya dengan pernyataan Pak Arianto. Bukan penolakan. Memang jelas di situ penolakan. Karena yang kita melaporkan itu bukan hanya semata-mata penggelapan mobil. Ini ada upaya pengancaman pada saat disakiti yang sudah menodongkan pistol. Maka dari laporan itu pun harusnya tidak ada alasan untuk menolak laporan kami. Pak Mario ini sudah urgensi dan sudah mengancam nyawa seorang, berarti kan sudah termasuk suatu tindak pidana, Mas Mario, begitu. Bahwa tidak ada penolakan saat itu ya. Yang terjadi bahwa memang polisi, kalau yang Anda mau bilang bahwa polisi memang tidak menerima laporan Anda, sehingga akhirnya Anda dan almarhum ayah Anda langsung melakukan tindakan karena memang tidak diterima saat itu ya? Ya, ketika kami mendapat penolakan pendampingannya tersebut, ya dari pihak Polsek pun menyarankan kami untuk membawa mobil kami sendiri. Lalu pada saat kami sudah membawa mobil kami, barulah mobil kami itu dibawa ke Polsek Cinangka untuk diproses. Kan ini tidak masuk logika ya, padahal kita sudah menjelaskan ke petugas piket pada malam itu bahwa yang membawa mobil kami itu membawa senjata api, Mas Mario, dan ketika itu ditanyakan seperti apakah petugas piket malam itu menanyakan seperti apakah ciri-ciri senjata api itu. Dan abang saya menjawab berwarna hitam dan seperti airsoft gun karena abang saya awam dalam senjata api. Kemudian dari petugas piket pada malam itu pun menjawab itu hanya senjata api bohongan, begitu Mas Mario. Berarti ada tanggapan seperti itu. Oh, itu mungkin senjata api bohongan ya? Betul. Apakah sebenarnya boleh Pak Arianto, dalam arti bahwa ini polisi belum mengecek langsung, tetapi langsung memberikan tanggapan, ini senjata api bohongan nih, sehingga akhirnya tidak memberikan perlindungan kepada... Saya tidak bisa mengatakan itu polisi boleh apa tidak ya. Saya sendiri tidak tahu bagaimana yang terjadi di waktu itu ya.
saya hanya membayangkan, saya dulu juga pernah jadi prajurit yang di lapis di lapangan. Ya. Karena saya jadi polisi bukan langsung jadi pimpinan, jadi jenderal, enggak. Saya dulu dari prajurit, Pak. Ya. Dan sering sekali menghadapi apa-apa yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Ya. Jadi kalau polisi kemudian tadi mengatakan wah itu apa seakan-akan menolak ya, saya nggak mau ambil sendiri itu. Ya. Kalau polisi itu ya dilapori seperti itu kemudian dia menolak tanpa pertimbangan situasi pada saat itu memang polisi jelek, salah. Ya. Tetapi kalau dia mempunyai pertimbangan yang masuk akal, itu ya tidak bisa dipersalahkan. Makanya itu kan kemarin ya saya mengatakan bahwa kepada polisi yang di polsek itu pasti harus diperiksa. Apakah dia itu lalai, apakah dia sengaja menolak, apakah dia ada alasan untuk dia tidak bisa melakukan tindakan itu. Ya. Itulah yang harus dikaji berikutnya. Oke, Pak, pertimbangan masuk akal seperti apa yang misalkan ada laporan seperti yang dilakukan oleh Mas Rizky dan keluarga ini. Misalkan laporan seperti itu mengatakan ini saya diancam, mau ditembak, sehingga akhirnya polisi bisa melakukan penolakan. Ini pertimbangan seperti apa yang? Sekali lagi saya nggak bisa menerangkan ya. Jadi itu mungkin yang bisa menerangkan kepada menerangkan kepada masyarakat itu mungkin Propam yang melihat menanyakan kepada petugas polisi ataupun Kapolsek yang diwawancari oleh Propam. Gitu. Jadi saya kira itu. Kalau saya mengatakan pertimbangannya misalkan seperti itu, nanti saya salah lagi dibilang saya kemarin kan saya sudah dibully karena polisi kalau nggak berani ditembak ya jangan jadi polisi kan gitu. Padahal saya kan tidak, maksudnya akan menerangkan bukan begitu. Oke, ini mau klarifikasi pernyataan Anda yang mengatakan bahwa jika polisi ditembak, siapa yang salah? Tapi kan ini sebenarnya memang tugas polisi kan, Pak, dalam arti bahwa itu. Saya kan kemarin itu kata-kata saya itu dipotong, Pak. Saya kan pada presentasi saya mengatakan, in case ya, seandainya kemarin yang terjadi adalah polisi yang tertembak, siapa yang salah? Kan pasti Kapolseknya dong. Saya bilang gitu. Itulah sebabnya maka saya lihat Kapolsek itu tidak sembarangan berani merintahkan anggotanya untuk berangkat ke sana. Nanti kalau polisinya tembak, dia pasti disalahkan kan. Betul. Itu, Pak. Jadi bukannya berarti kalau polisi nggak takut ditembak ya jangan jadi polisi. Kan akhirnya gitu. Saya itu hanya salah pengertian aja karena kata-kata saya itu dipotong. Oke. Gitu. Anda mau mengatakan bahwa Anda tidak sepenuhnya membela polisi dalam kasus ini? Justru saya dari awal ya sebagai penasihat ahli Kapolri, kalau ada polisi yang tidak benar ya pasti saya katakan tidak benar. Kalau polisi yang sengaja jahat pasti saya katakan jahat. Contoh kemarin tuh yang polisi yang meras 40 warga Malaysia itu. Saya sarankan saya pecat, Pak, nggak usah diproses, saya bilang gitu. Pak Sambo dulu gitu. Tapi kalau ada polisi yang tidak salah, itu jangan dibully. Kemudian kalau ada polisi yang dianggap salah, cek dulu itu kesalahannya itu apakah kesalahannya itu karena kelalaian, atau karena ketidaktahuan, atau karena kesengajaan. Itu harus hukumnya beda-beda kan, Pak. Jadi saya sama sekali tidak membela polisi itu yang kemarin di lapangan itu benar apa salah. Enggak, saya enggak membela. Saya hanya menerangkan kira-kira ya. Analisis dia itu ngambil keputusan itu kayak gitu. Tapi dengan melihat bahwa ini sudah ada mutasi dan segala macam, menurut Anda, apakah memang potensi besar bahwa ini sebenarnya ini polisi yang berada di lapangan di Polsek Cinangka itu memang bersalah sebenarnya? Iya, mengatakan polisi salah atau tidak itu, Pak, harus dicek dulu apa yang terjadi sehingga nanti akan dipertimbangkan. Oh ya memang ini lalai atau memang penakut atau ini memang sengaja tidak mau bekerja. Atau dia memang masuk akal punya alasan. Disitulah perlu Pak penjelasan ya. Dan saya harapkan polisi nanti bisa menjelaskan pada masyarakat yang terjadi di lapangan itu adalah seperti itu gitu. Sehingga tidak menimbulkan itu tadi seakan-akan saya di sini tampil sebagai polisi salah dibelain sebenarnya. Sama sekali tidak. Buat apa saya? Nggak ada niat apa-apa lagi bagi saya. Saya hanya ingin bangkitkan pengalaman saya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dari perspektif polisi. Itulah kira-kira yang begitu, Pak. Polisi berbuat begitu, ini salah atau tidak, itulah supaya kita tidak main cap itu salah, kemudian atau yang benar dilindungi dan sebagainya. Sama sekali tidak terpikir dalam pikiran saya. Oke, Pak. Saya mau ke Mas Agam terkait dengan Mas Agam pada tanggal 7 Januari kemarin, Mas Rizky bersama saudaranya itu sempat
menangis karena dan mengatakan bahwa ini ada keadilan yang susah dicari di negara ini. Tapi sebelum saya meminta tanggapan Anda, kita ke jeda usai berikut. Perdana dari Usmar Ismail, 13 komika siap beraksi memberikan penampilan terpecah mereka. Emak gue itu pagi-pagi buta, mana lambung belum kena uduk di telepon. Halo Ayu, ada duit kagak 4 juta? Astagfirullahaladzim emak, Pak Mali ngomongin yang kagak ada. Dalam Suci 11, Jumat 10 Januari, pukul 9:30 malam. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga dengan narasumber saya penasihat KALI Kapolri Irjen Purnawan Arianto Sutadi dan Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas dan juga Rizky Agam putra dari Ilyas Abdurrahman korban penembakan di Tol Tangerang Merak. Saya ke Mas Rizky dulu. Mas Rizky, pada tanggal 7 Januari ini Anda bersama saudara Anda sedih dengan sambil mengatakan bahwa ini susahnya mencari keadilan di negara ini. Apa yang Anda mau sampaikan sebenarnya? Bahwa ini Anda bersama saudara Anda kemana-mana tetapi juga dibantah dengan pernyataan yang menurut Anda ini tidak sesuai fakta. Apa yang Anda mau sampaikan sebenarnya? Ya, pada saat preskon itu saya hadir di Pangku Armada itu dan saya di samping itu mendengarkan bahwa terjadinya pengeroyokan 15 orang. Padahal ini sangat menggiring opini sekali, Mas Mario. Ketika orang kita mengamankan orang tersebut pun bisa dilihat pada CCTV begitu, dan kita bukan melakukan pengeroyokan tapi mengamankan orang yang sebelumnya menodongkan pistol terhadap kami di waktu kejadian di Saketi, Pak Mario. Lalu munculnya narasi kill or to be killed. Ini saya masih trauma, Mas Mario. Saya sangat sakit hati sekali mendengar kata itu, membunuh atau dibunuh. Ini rasanya tidak pantas dihadapkan terhadap kami rakyat biasa, tidak dibekali dengan senjata. Harusnya narasi tersebut boleh dikatakan begitu ketika berhadapan dengan pembegal, teroris, begitu Mas Mario. Anda mau mengatakan sakit hati ini karena Anda malam itu berada bersama almarhum ayah Anda ya? Saya yang berada di lokasi, saya yang memvideokan, saya melihat kematian ayah saya, Mas Mario. Ini kejadian ini sangat keji sekali untuk penembak ayah saya. Bayangkan Mas Mario boleh cek CCTV, itu pelaku penembak itu sambil merokok, sambil menembakkan dada ke arah ayah saya. Saya sakit hati sekali Mas Mario melihat video tersebut. Karena waktu itu abang saya
susah sekali mencari keadilan begitu, Mas Mario. Ya, karena Anda melihat langsung, Anda merasa bahwa ini tidak sesuai fakta, Anda ada bersama abang Anda, saudara Anda, pada akhirnya merasa bahwa perlawanan terhadap Anda atas apa yang Anda lihat pada malam hari itu tidak sesuai dengan kenyataan yang Anda saksikan. Apalagi Anda menceritakan bahwa Anda menemani almarhum ayah Anda. Sangat tidak sesuai, Mas Bero. Bahkan pada saat preskon itu ada satu fakta kunci yang tidak dijelaskan, yaitu penodongan senjata api waktu di awal di Sakti Pandeglang, Mas Mario. Itu yang dihilangkan begitu saja. Sebabnya ada terjadinya penembakan di rest area kejadian peristiwa itu kan waktu sebelumnya dia sudah menodongkan pistol terlebih dahulu, Mas Mario, di Sakti begitu. Ya. Oke. Mas, pada akhirnya Anda juga sempat menyebutkan ada meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anda apakah memang hingga saat ini Anda sudah tak ada harapan lagi dengan aparat ataupun dengan pihak yang berwenang yang mengurus kasus Anda? Anda merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan adalah sebenarnya Presiden Prabowo? Ya, kami meminta ke Presiden langsung agar mendapatkan atensi untuk keadilan ayah saya, Pak Mario, begitu. Ya. Oke, saya ke LPSK. Bu Susi, ini melihat kasus seperti ini perlindungan seperti apa yang mungkin bisa diberikan kepada korban dan juga saksi? Yang pasti pertama kan pendampingan ya dalam semua proses peradilan pidana. Misalnya dari pemeriksaan di proses penyidikan sampai kemudian memberikan keterangan di persidangan. Termasuk juga kalau memang ada potensi ancaman, nanti kami akan melakukan telah lebih lanjut ya. Nah itu memang bisa kita berikan pendampingan secara fisik ya, perlindungan secara fisik maksud saya. Nah itu bisa kita kawal dan sebagainya ya, nanti lihat perkembangan juga ini berkaitan dengan kasus ini. Yang kedua, berkaitan dengan keluarga ya, ada juga korban ya. Korban ini kan masih membutuhkan pengobatan kan, ada korban yang luka, nah itu bisa diberikan bantuan medis. Termasuk juga untuk keluarga yang masih mengalami trauma dan sebagainya, termasuk juga ini ya korban yang masih mengalami trauma ini bisa kami berikan bantuan psikologis gitu ya. Nah, tetapi untuk ke sana memang kami masih memerlukan pemeriksaan dan asesmen yang dilakukan oleh psikologi gitu atau dilakukan oleh psikolog. Oke, Mbak Susi, Anda tadi kalau kita melihat mendengar pernyataan dari Mas Rizky mengatakan bahwa LPSK sendiri yang mendatangi kediaman dari keluarga. Ini apa yang membuat pada akhirnya LPSK ini datang ke kediaman keluarga? Apakah mungkin melihat bahwa ada kejanggilan atau ketidakadilan yang mungkin didapatkan oleh pihak korban? Ya potensi itu bisa saja terjadi ya. Nah kami melihat bahwa kasus ini ada bisa saja ada potensi ancaman, bisa saja peradilan pidananya, potensi untuk peradilan pidananya juga tidak terbuka misalnya gitu ya, tidak adil gitu ya. Kami sih berharap proses peradilan pidana yang berjalan ini akan adil ya bagi korban, bagi keluarganya dan bagi para saksi gitu ya. Jadi itu yang kami melihat. Terus yang kedua juga mereka ini punya hak ya, para saksi, para korban, para keluarga ini juga punya hak yang mungkin bisa diakses dan bisa diberikan oleh LPSK kepada mereka. Sehingga dengan diberikannya perlindungan, mereka ini akan mengungkap kejahatan ini dengan secara lebih nyaman, lebih aman, sehingga kasus ini terbuka dengan terang benderang gitu ya. Jadi tidak lagi karena tidak ada kehadiran saksi dan korban untuk speak up di pengadilan atau di pemeriksaan penyidikan, itu kemudian tidak terang. Nah dengan perlindungan LPSK harapannya kasus ini jauh lebih terang dan bisa membuka problem terbesar dari soal penggelapan mobil itu ya, misalnya kan nih kalau tidak salah ada mobil bodong dan sebagainya. Ini kan bagaimana sih situasinya gitu loh. Terus yang kedua termasuk juga kasus pembunuhannya. Tadi kan ada simpang siur bahkan yang disampaikan oleh Mas Rizky berkaitan dengan pengeroyokan saja. Ini kan kami memandang ternyata nggak ada pengeroyokan. Nah ini dengan diberikannya perlindungan pada LPSK, harapannya sefakta yang ada, yang nyata terjadi itu memang terbuka dengan benar gitu. Oke, kalau dari LPSK sendiri melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak korban dan juga keluarga,
dengan membandingkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh kemarin TNI AL ataupun dari pihak kepolisian, apakah LPSK sendiri melihat ada kejanggalan ataupun memang ada sesuatu yang ini tidak sesuai fakta sebenarnya? Ya, yang pasti tadi pernyataan dari Mas Rizky dan para saksi yang sudah berkomunikasi dengan LPSK sama gitu ya. Terus kemudian ini didukung juga dengan CCTV yang ada gitu. Jadi nanti biar pengadilan yang akan membuktikan gitu ya pernyataan mana yang benar, karena pernyataan dari para saksi, para keluarga korban itu sesuai dengan CCTV yang ada. Tapi namun demikian ini perlu dibuktikan lagi ya dengan di pengadilan dan sebagainya gitu. Oke, saya ke Pak Arianto tadi. Pak Arianto, bagaimana melihat ini cerita seperti dari Pak Mas Rizky sendiri yang mengatakan bahwa ya saya berada di tempat kejadian saat itu, bahwa cerita yang disampaikan oleh Mas Rizky dan keluarga ini tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan kemarin ada TNI AL pun juga dari pihak kepolisian. Saya bisa membaca ya betapa sangat sakitnya Pak Rizky itu ya. Sudah kehilangan orang tuanya, ditembak dengan senjata api, kemudian dia malah dituduh itu karena dikeroyok kan yang nembak itu. Ya, makanya itu saya bilang keadilan yang dituntut oleh Pak Rizky itu pasti dia ingin menuntut keadilan, yaitu siapa saja yang ikut terlibat sehingga meninggalnya ayahnya itu kan. Siapa yang menembak itu harus dihukum dengan ininya, polisi yang membiarkan sehingga ayahnya tidak terlindungi juga harus diadili dan sebagainya. Kemudian kemarin itu terjadi kenapa kok kemudian ada tuduhan bahwa itu dikeroyok kan itu kan. Waktu itu kan yang terjadi kan sebetulnya kan ketika rombongannya Pak Rizky itu tahu tadinya ada senjata, dia dipeluk gitu kan. Tapi ternyata yang membawa senjata orang lain kan menembak kayak gitu. Itu yang terjadi kayak gitu. Jadi saya pikir ya ini kuncinya adalah tinggal tolong ini kasus ini dibuka lebar-lebar yang terjadi di lapangan apa gitu. Sehingga publik akan tahu ini kejadiannya seperti itu dan kepada yang bersalah sudah dikenakan hukuman apa tidak. Jangan nanti kemudian ditutup-tutupi persidangan itu tadi. Apalagi tadi saksi-saksi tidak dimajukan sesuai dengan saksi-saksi untuk membuktikan apa yang diterangkan oleh Pak Rizky itu tadi. Itu pesan saya pada LPSK Ibu, tolong kawal kasus ini, jangan sampai nanti Pak Rizky ini dirugikan. Haknya dia untuk menyampaikan informasi bahwa mereka itu benar ya, mereka itu korban, itu jangan sampai nanti disaring sehingga di pengadilan tidak muncul. Nanti itu haknya tidak keadilan nggak akan sampai tercapai. Biasanya yang saya sering lihat kayak gini itu di dalam persidangan itu penyidik ataupun penyidik polisi ataupun penyidik TNI militer kebanyakan dia pasti akan menutupi aib institusinya kan gitu. Sehingga dia akan menutupi dengan cara yang wajar ataupun kemudian menghilangkan keterangan-keterangan yang sengaja sehingga tidak bisa membuka apa yang terjadi. Itu pesan saya gitu. Jadi ini ya keadilan yang dituntut oleh Pak Rizky ini adalah siapa yang mengakibatkan ayahnya wafat itu harus diproses sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan ya Pak Kapolri di dalam presisinya itu mengatakan sebagai menjadi polisi yang humanis, penegak hukum yang berkeadilan. Dia pakai semangat itu. Ya, jadi semangat itu sudah ada di polisi ya, walaupun prakteknya di lapangan masih beda-beda kan gitu penafsirannya gitu. Tapi intinya dari kasus ini saya menurut hemat saya inilah contoh satu kasus ya bahwa apa yang terjadi di lapangan itu memang sangat rumit untuk polisi itu. Antara tugas melayani dengan cepat dan tugas penegakan hukum yang harus profesional. Dan kemudian antara kepentingan melindungi masyarakat dari suatu ancaman atau kepentingan melindungi anak buah yang supaya selamat di dalam tugas. Itu sama juga semua yang harus diperhitungkan oleh seorang komandan. Tapi saya senang ya karena apa? Kepada polisi yang terlibat di situ dalam tanda petik ya, dari Kapolsek itu semua sekarang sudah diperiksa untuk dicari apakah dia salah apa tidak, dan kemudian dari POM juga sudah langsung Pak Panglima TNI langsung sudah saya tangkap dan akan diproses gitu kan. Itu artinya adalah suatu tanggung jawab pimpinan masing-masing untuk memproses ini dengan seterang-terangnya. Mudah-mudahan ini kasus ini akan dikawal dan akan terang benderang apa yang terjadi, dan kemudian kita tidak saling salah menyalahkan seakan-akan yang salah kok dilindungi oleh atasannya atau oleh institusinya dan sebagainya. Dan dari Polri sendiri melihat bahwa ini ada kekecewaan atas pernyataan dari pihak polisian kepada ya pasti keluarga. Kalau umumnya ya Pak ya,
netizen itu sekarang kecewa karena dianggap polisi kan sudah terlalu jelek ya citranya gitu ya. Sehingga setiap ada polisi yang dituduh jelek dan kemudian kita menjelaskan bahwa ini kejelekannya seperti ini, apakah itu betul-betul jelek apa tidak atau karena kelalaiannya, itu nggak akan diterima. Itu udah risiko daripada tugas polisi itu dari dulu. Bukan sekarang aja Pak, dari dulu kayak gitu. Tapi intinya di dalam medsos yang sekarang ini begitu dahsyat ya, intinya adalah kita harus memberikan penjelasan kepada masyarakat itu yang sebetulnya terjadi. Jangan yang keluar itu adalah yang cuman buzzer yang hanya untuk membuli, untuk ini menyesatkan masyarakat, kan kasihan Pak itu rakyatnya. Oke. Saya ke Mas Rizky. Mas Rizky, kemarin Anda sempat diperiksa di Puspomal. Ini katanya Anda ini bertemu atau tidak dengan 3 tersangka TNI AL tersebut? Ya, jadi pada saat saya diperiksa di Puspomal, ya kami hanya diberi foto dan pelaku sudah ditahan begitu, tidak ditemukan, hanya dikasih foto saja begitu, Mas Mario. Oh, tidak dikonfrontasi langsung atau tidak bertemu langsung saat itu ya dengan para tersangka nih? Langsung. Oke. Apa waktu itu yang disampaikan oleh pihak Puspomal terkait dengan kasus ini pada Anda dan keluarga? Ya, kami di Puspomal juga disumpah terlebih dahulu ya sesuai agamanya. Jadi memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tidak ada yang ditutupi begitu, Mas Mario. Oke, ada pembicaraan terkait sanksi dalam arti bahwa yang akan diberikan oleh Puspomal kepada 3 orang tersebut? Saya belum mengetahui ya, hanya menjelaskan kejadian ceritanya seperti apa begitu, dan dari pihak Puspomal pun menyarankan agar kita bersama-sama mengawal kasus ini begitu. Oke, berarti tidak terlalu detail ya terkait dengan pembicaraan mengenai sanksi kepada 3 orang tersebut ya Mas? Tidak. Oke. Saya ke Bu Susi. Bu Susi, terakhir, ini bagaimana melihat bahwa ini perlindungan korban perlu dikedepankan, tapi juga keadilan ini perlu menjadi sesuatu yang prioritas. Ini LPSK sendiri melihat bagaimana? Iya, terutama di kasus ini, Bu. Iya, dalam kasus ini ya, memang keadilan satu menemukan bagi saksi dan korban ya. Ini menemukan kebenaran fakta yang mereka ketahui. Ini salah satu hal yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan. Ini yang itu adalah adil bagi mereka. Yang kedua adalah proses hukum itu sendiri gitu, bagaimana kemudian proses hukum ini berjalan dengan fairness gitu ya. Terus kemudian bagaimana proses hukum ini kemudian menjerat para pelakunya dengan tindak pidana yang dengan pidana yang sesuai gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ini ya, kasus ini kan menurut saya tidak hanya pembunuhan ya, tapi ada kasus penggelapan. Yang ini melibatkan aparat gitu ya. Yang ini apakah ada sindikat dan sebagainya, ini saya kok melihat ini perlu juga gitu ya dibuka gitu ya, jangan sampai ini kejadian lagi di masa mendatang gitu ya, ada sindikat jual beli mobil bodong dan sebagainya, ini terus kemudian berkembang gitu. Jangan sampai ini aparat penegak hukum, aparat keamanan ini juga melakukan hal seperti ini gitu kan. Ini kan nggak benar. Terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan hak-hak saksi dan korban yang itu perlu diberikan oleh negara. Seperti itu. Oke, saya terakhir ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini terkait dengan citra Polri ke depan, terkait ini terutama juga dengan kasus ini maupun kasus-kasus lainnya, bagaimana pada akhirnya Polri lebih optimal dalam menjalankan, terutama dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, atau mungkin juga ingin menyampaikan kepada Mas Rizky bahwa ya Kapolri sendiri sudah memberikan atensi langsung terkait dengan kasus. Terima kasih nih Pak Kompas memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan isi hati ya itu. Saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf kalau polisi selama ini tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Kita akui ya, kita sudah berusaha, tapi masih banyak sekali kekurangan di lapangan. Dan kepada Mas Rizky, saya betul-betul ikut berbelasungkawa ya, tapi kemudian makanya untuk membalas kekeliruan kami itu, maka kami akan memproses ini seterang-terangnya. Itu tadi seperti tadi diingatkan oleh Ibu dari LPSK itu, saya terima kasih bahwa kasus ini yang terjadi bukan hanya
kasus penembakan, kemudian penolakan laporan, tapi juga ada kasus penggelapan barang itu. Dan itu sudah merupakan sindikat. Ini yang harusnya diungkap juga gitu. Nah, dalam hal ini saya pikir kepada polisi ya, itulah contoh sekarang kita itu sangat lagi disorot. Jadi jangan ogah-ogahan kalau menerima suatu input daripada masyarakat untuk minta keadilan itu. Jadi jangan mengusut kalau sudah diviralkan kan gitu kan, seakan-akan kan gitu. Jadi mudah-mudahan kasus ini menjadikan suatu batu loncatan atau tonggak untuk kita betul-betul bersama-sama ya. Jadi untuk memperbaiki citra polisi, memperbaiki citra hukum kita di Indonesia ini, itu harus semuanya bergerak. Tidak hanya polisi doang yang suruh kerja, tapi masyarakat yang memberikan sorotan itu tajam sekali nggak apa-apa. Pak Kapolri senang kalau dikritik ya, bukan basa-basi gitu. Hanya dengan kayak gitu kita akan mencapai perubahan yang baik ya. Kalau kita itu semua cuman kesalahan dibiarkan gitu, kemudian tidak dikritisi, ya itu namanya nggak akan ada perbaikan. Ya ini saya terima kasih lah. Mudah-mudahan ini ke depan ini semua bisa pencerahan dan kemudian jelas apa yang terjadi dan yang tidak adil bisa segera ditegakkan lagi keadilan menurut Pak kacamata. Mas Rizky, singkat saja terakhir ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Kapolri lewat Pak Arianto. Ya, saya memohon ya untuk mengawali dan menangani kasus ayah saya dan pelaku ini dapat hukuman yang seberat-beratnya begitu, karena sudah menghilangkan nyawa ayah saya gitu. Sekali lagi kita turut berduka atas apa yang menimpa Anda dan keluarga. Semoga keluarga ditabakan selalu. Dan terima kasih pada narasumber Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawiawan Arianto Sutadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Juga Wakil Ketua LPSK Susila Nintias. Terima kasih Ibu. Dan juga terima kasih kepada Mas Rizky Agam, putra dari Ilyas Abdurrahman, korban penembakan di Tol Tangerang Merak. Semoga sehat selalu semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saudara jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya orang tua murid mengaku hadirnya makan bergizi gratis bisa menjaga asupan untuk anak sekolah.